Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, uh, khusus pada tutor dan rekan-rekan semua yang telah mengikuti praktik peradilan perdata sampai sesi 8, yang dimana saya sebagai mahasiswa atas nama Muhammad Tajuddin Nur dengan nomor NIM 0448111393 yang akan menjelaskan tentang praktik peradilan perdata, bagaimana prosesnya di pengadilan nanti, yang dimana saya sebagai kuasa hukum dari penggugat. Berawal dari kasus yang telah diterangkan di praktik peradilan perdata, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan dari kasus tersebut, di mana ada sebuah prestasi, yaitu antara Tuan Budi, Tuan Andi dan Tuan Budi. Fakta kasus pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi yaitu penggugat sehukum atau klien saya, dan Tuan Budi tergugat mendatangi perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah pada saat penandatanganan. Yang kedua, 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama atas nama Tuan Budi. Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Tuan Budi telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi tapi tidak diindahkan. Tuan Budi beralaskan bahwa dia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun Tuan Andi atau klien saya merasa dirugikan karena tanah tersebut tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Adapun tahapan dari proses perdata dalam kasus tersebut, yaitu kita akan melakukan mediasi atau pendampingan. Bagaimana Tuan Andi ini menceritakan secara kronologis bagaimana tahapan-tahapan perjanjian tersebut, apakah di hadapan notaris atau di luar dan sebagainya, sehingga bukti-bukti kita untuk menggugat daripada tergugat yaitu Tuan Budi itu lebih kuat lagi. Nah, kita mendatangkan surat kuasa khusus yang dimana klien saya atau Tuan Budi itu sebagai klien saya sebagai kuasa hukumnya memberikan kuasa kepada saya untuk menindaklanjuti prosesnya secara hukum, bagaimana di hadapan hukum. Nah, adapun setelah kita mendatangi kuasa, kita akan melakukan somasi teguran yang telah dijelaskan. Setelah kita melakukan somasi teguran 1, 2 yang tidak diindahkan dan klien tidak merasa puas terhadap jawaban somasi tersebut, jawaban dari tergugat terhadap somasi atau tegurannya, lalu kemudian kami atau saya sebagai kuasa hukum membuat gugatan kepada pengadilan bagaimana Tuan Budi ini melawan prestasi terhadap perjanjiannya atas tanah tersebut. Nah, setelah kita melakukan membuat surat gugatan mengajukannya kepada pengadilan, pengadilan akan memberikan kita waktu atau telah menjadwalkan waktu kepada kita untuk datang kepada pengadilan atas gugatan kita yang telah diajukan, dan kemudian pengadilan memanggil tergugat atau kuasa hukum tergugat supaya datang kepada pengadilan. Nah, setelah kita datang kepada pengadilan, saya sebagai kuasa hukumnya, ketika saya menjadi advokat, maka secara tidak langsung dalam persyaratan pengadilan menjelaskan bahwasanya kita kuasa hukum harus mengetahui atau mempunyai legal standing yang jelas, yaitu yang pertama surat kuasa hukum,
Ketika di pengadilan, maka kita harus melampirkan KTA, kartu tanda anggota, sebagai organisasi advokat kita di mana gitu, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu berita acara sumpah yang telah disumpah oleh pengadilan negeri bahwasanya kita sah sebagai advokat mewakili dari dari penggugat, yakni dalam hal ini adalah klien saya itu Tuan Andi. Setelah kita mengajukan hal tersebut dan menjelaskan legalitas kita memberikan gugatan tersebut. Nah, ketika datang tergugat yaitu Tuan Budi atau dengan kuasa hukumnya, kita menjelaskan bahwasanya kita melakukan gugatan seperti ini, kita menjelaskan kronologisnya hingga pada akhirnya gugatan ini sampai kepada pengadilan. Setelah kita melakukan pengadilan atau hakim akan menjelaskan sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2008 menjelaskan tentang proses mediasi. Kita akan diarahkan kepada proses mediasi antara penggugat dan tergugat. Nah, setelah dibacakan gugatan, dianggap dibacakan, lalu diarahkan kepada proses mediasi. Kita datang dan melakukan proses mediasi sebagaimana yang telah diadakan dalam peraturan Mahkamah Agung. Proses perdata itu melakukan dengan tahap mediasi atau litigasi, non litigasi prosesnya. Setelah kita melakukan mediasi, apakah ada titik terang di situ supaya Tuan Budi ini membayarkan secara langsung atau melakukan kerjasama, melakukan negosiasi terhadap buan prestasi ini supaya gugatan tersebut atau perjanjian tersebut sah dan tidak melibatkan atau tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah mediasi tersebut lancar, apakah ada titik terang? Ketika tidak ada titik terang, maka mediasi dianggap deadlock sampai pada akhirnya mediasi kedua maksimal sampai ke minimal kedua kali mediasi. Setelah mediasi dianggap gagal, maka majulah ke pengadilan. Kita dihadapkan di pengadilan sebagaimana kita sebagai kuasa hukumnya. Setelah mengajukan gugatan, maka mediator yang mediasi hal tersebut menyampaikan bahwasanya mediasi dianggap gagal atau berhasil. Namun ketika berhasil, maka gugatan harus dicabut. Ketika mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan kepada bacaan gugatan atau memberikan waktu kepada tergugat untuk menjawab gugatan tersebut. Nah, di dalam jawaban gugatan tersebut Tuan Budi diberi waktu pada hakim, biasanya 3-7 hari yang telah ditentukan oleh majelis hakim untuk menjawab gugatan kita. Sebagaimana gugatan kita itu berisi tentang pokok-pokok kronologisnya, terus pokok perkaranya, dan petitumnya, permintaannya. Nah, setelah hal tersebut dibacakan, tergugat akan memberikan jawaban terhadap konvensi atau rekonvensi bagaimana gugatan ini sah secara hukum atau tidak, gitu. Melalui jawaban gugatan atau eksepsi keberatan terhadap gugatan yang telah kami lontarkan di pengadilan. Bagaimana eksepsi tersebut atau ketika kita sebagai pihak tergugat, kita akan melakukan eksepsi keberatan dari label gugatan kabur, kompetensi absolut, dan sebagainya, kurang pihak dan sebagainya gitu. Di situ ada eksepsi tentang formalitas dari pengadilan tersebut, di mana seorang penggugat itu harus menaati peraturan-peraturan yang telah ada. Salah satunya yaitu di mana gugatan tersebut dilontarkan, bagaimana perjanjian tersebut, apakah dilakukan harus melalui arbitrase atau bukan gitu, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya jawaban tergugat itu nanti dikembangkan menjadi
jawaban yang utuh untuk menjawab dari gugatan sebagaimana yang telah diajukan dalam gugatan. Setelah jawaban gugatan, maka ada apa prosesnya, itu replik. Bagaimana jawaban daripada penggugat, kita akan melakukan replik, yaitu jawaban daripada penggugat yang membantah terhadap tadi eksepsi-eksepsi, keberatan-keberatan daripada tergugat. Setelah kita melakukan tadi replik, tergugat akan diberi waktu oleh hakim untuk melakukan duplik. Setelah duplik, menjawab daripada replik daripada penggugat, duplik ini adalah dari tergugat, kita akan diberi waktu lagi untuk memberikan kronologi, susunan-susunan buktinya. Nanti ada pembuktian, kesimpulan. Setelah kesimpulan, maka akan hakim akan memutuskan bagaimana hasil daripada penggugat ini. Apakah petitumnya diputuskan sebagian permintaan-permintaan dari penggugat atau ditolak. Adapun ketika ditolak, itu sebelum pembuktian, yaitu ada putusan sela, yang dimana mempertimbangkan hukum ketika putusan ini dianggap kabur, kurang jelas. Kabur ini banyak macam obskur libel, tadi kompetensi absolut, kurang pihak, hingga pada akhirnya gugatan ini ditolak atau gugatan ini diterima gitu. Dan ketika gugatan ini diterima, maka jawaban tergugat berarti itu ditolak secara tidak langsung formilnya. Adapun materialnya itu di pokok perkara, bagaimana keberatan-keberatannya kita ajukan kepada pengadilan melalui surat-surat, melalui suratan, yaitu dianggap dibacakan. Setelah itu hakim menganalisis, dan setelah menganalisis hal tersebut, hakim melakukan keputusan. Setelah melakukan keputusan, maka bagaimana putusan-putusan tersebut, ya misalnya salah satunya yaitu tergugat harus memberikan kompensasi kepada penggugat, atau tergugat harus memberikan sesuatu kepada penggugat sehingga perjanjian tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Bagaimana dari keadilan hakim, bagaimana hakim mempunyai asas menilai terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai penggugat harus menanti putusan-putusan tersebut. Adapun ketika kita tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri, maka kita bisa mengajukan banding pada pengadilan tinggi, kasasi, Mahkamah Agung, hingga pada akhirnya kita merasa keadilan tersebut telah tercapai, supaya mendapatkan kepastian dari undang-undang tersebut sebagaimana hukum itu. Dalam tujuannya itu diisi tentang tadi kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan. Bagaimana ini secara filosofis, secara yuridis, secara sosiologis harus bisa menangani kedua belah pihak. Bagaimana peradilan perdata ini menekankan pada hal-hal yang sosiologis, bagaimana keterikatan antara dua belah pihak. Perdata ini sangat luas sekali, yang salah satunya ya tadi tentang jual beli kedua belah pihak. Jadi pada intinya, ketika kita melakukan gugatan, kita harus menganalisis terlebih dahulu supaya putusan-putusan atau permintaan-permintaan kita sesuai kronologisnya, sesuai dengan petitum. Jadi tidak ada obskur libel atau gugatan kabur, hingga pada akhirnya hakim memutuskan apa yang kita inginkan itu baik, dan mencerminkan keadilan itu ada gitu. Terakhir, saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam kata-kata ucapan saya dan proses-proses dalam peradilan
Perdata ini dikarenakan saya masih dalam tahap pembelajaran. Kritik dan saran sangat membantu saya. Terima kasih pada tutor yang telah menunjukkan saya, membimbing saya pada akhirnya selesai di dalam tugas praktik peradilan perdata. Terima kasih, mohon maaf bila mana kesalahan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.